Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait pemahaman bacaan dan menulis untuk bimbingan UTBK ya. Ini nomor 1 ditemukan ada teks ya. Jadi teksnya itu adalah tentang ini. Ditemukan lebih dari 200 tahun lalu, Antartika sering digambarkan sebagai wilayah di mana jarang ditemukan jejak kehadiran manusia. Namun kini para ilmuwan memiliki catatan yang menemukan bahwa aktivitas manusia di sana telah meluas di beberapa daerah dan mengancam keanekaragaman hayati. Seperti yang dilaporkan pada jurnal Nature, tim mengumpulkan sejumlah data luar biasa yang mencakup sejarah benua tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara 99,6% wilayah tersebut masih liar, tapi yang bebas dari campur tangan manusia itu hanya 32%. Nah, ketika memikirkan Antartika, kita pasti ingat pada penguin. Diketahui bahwa hanya 16% habitat mereka dan burung lainnya yang berhasil dilindungi. Datang turis dan stasiun penelitian tumpang tindih dengan area keanekaragaman hayati. Beberapa hal yang mengancam benua tersebut tidak diragukan lagi. Infrastruktur yang tumbuh di sana dan vegetasi yang terinjak-injak. Belum lagi masalah polusi, kontaminasi mikroba, dan penyebaran spesies asli maupun asing. Studi ini hanya mempertimbangkan tindakan langsung dari manusia di Antartika, bukan dampak tidak langsung dari polusi, lubang lapisan ozon, dan krisis iklim yang sedang berlangsung. Nah, yang nomor 1 adalah tentang pemberian judul yang tepat pada bacaan di atas, yaitu adalah apa? Kalau misalnya kita milih yang A, itu adalah dampak aktivitas manusia. Ya memang ini adalah dampak dari aktivitas manusia. Tetapi dampak aktivitas manusia di mana? Nah, itu belum dijelaskan secara detail. Yang B, kehidupan di Antartika. Jadi yang lebih disoroti di sini itu adalah memang dampak aktivitas manusianya, bukan kehidupan di Antartika. Jadi yang B juga kurang tepat ya. Yang C, dampak aktivitas manusia di Antartika. Nah, ini baru yang tepat karena di sini memang diceritakan tentang dampak aktivitas manusia di Antartika yang di sana itu akan menyebabkan sudah menyebabkan habitat yang ada di sana itu menjadi semacam terjamah oleh manusia dan akhirnya merusak vegetasi yang ada di sana gitu. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2, bacaannya masih sama ya. Kalimat yang menunjukkan hubungan penjelasan adalah nomor berapa? Kita lihat yang nomor 11 ya. Bukan dampak tidak langsung dari polusi, lubang dari lapisan ozon, dan krisis iklim yang sedang berlangsung. Nah, ini juga kurang tepat. Nomor 7, datang turis dan stasiun penelitian tumpang tindih dengan area keanekaragaman hayati, ini juga kurang tepat. Yang nomor 1, ditemukan lebih dari 200 tahun lalu, Antartika sering digambarkan sebagai wilayah di mana jarang ditemukan jejak kehadiran manusia, ini juga tidak menunjukkan hubungan penjelasan. Nah, kemudian yang nomor 4, hasilnya menunjukkan bahwa, nah di sini ada kata-kata bahwa. Nah, ini menunjukkan hubungan penjelasan. Karena kalimat konjungsi subordinatif hubungan penjelasan itu ada kata hubung yaitu adalah bahwa. Nah, di sini jawabannya adalah berarti yang D. Lanjut. Kemudian nomor 3. Kalimat yang berupa fakta dalam teks tersebut adalah terdapat pada kalimat berapa? Jadi kalimat fakta ini adalah kalimat yang bukan merupakan pendapat dari seseorang dan bukan merupakan suatu perkiraan, tapi memang ini adalah fakta yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Jadi kita lihat untuk yang opsi A ya. Jadi itu adalah nomor 1, ditemukan lebih dari 200 tahun lalu, Antartika sering digambarkan sebagai wilayah di mana jarang ditemukan jejak kehadiran manusia. Nah, di sini sudah jelas-jelas ini fakta karena di situ ada waktu yang jelas dan ada juga tempat yang jelas. Jadi waktunya kapan? Itu 200 tahun yang lalu gitu. Kemudian tempatnya di mana? Di Antartika. Jadi ini merupakan fakta ya, jelas ini merupakan fakta. Kemudian yang nomor 3, seperti yang dilaporkan pada jurnal Nature, tim mengumpulkan sejumlah data luar biasa yang mencakup sejarah benua tersebut. Nah, karena di sini adalah menyangkut jurnal, jadi otomatis di situ sudah pasti fakta. Jadi yang merupakan fakta adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk yang nomor 5. Pertanyaan manakah yang jawabannya ditemukan pada teks tersebut?
bagaimana cara penguin berenang itu tidak ada ya. Kemudian yang B, kenapa masyarakat datang ke Antartika? Di situ juga tidak ada jawabannya. Yang C, berapa lama perjalanan menuju Antartika? Di situ juga tidak ada jawabannya. Mengapa terdapat lubang di lapisan ozon? Itu juga tidak ada jawabannya. Nah, yang ada jawabannya adalah yang E. Apa saja yang mengancam kehidupan di Antartika? Jadi di sini ada jawabannya, yaitu beberapa hal yang mengancam benua tersebut tidak diragukan lagi, infrastruktur yang tumbuh di sana dan vegetasi yang terinjak-injak. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi yang E. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6. Ide pokok pada bacaan di atas adalah, di sini ditemukan lebih dari 200 tahun lalu. Jadi itu ya, jadi judulnya tadi kan kita mengacu pada judulnya tadi kan dampak aktivitas manusia di Antartika. Jadi ide pokoknya itu ya tidak jauh-jauh dari situ, karena ide pokok itu adalah inti dari bacaan. Nah, jadi jawabannya yang mana? Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C ya, yang berkaitan dengan aktivitas. Aktivitas manusia di Antartika mengancam keanekaragaman hayati. Oke, jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 7. Tujuan penulis sesuai dengan isi teks adalah, jadi tujuannya itu adalah karena di sini isinya tentang informasi, jadi otomatis tujuannya adalah untuk menginformasikan. Nah, tadi menginformasikan apa? Sesuai dengan judulnya, kemudian sesuai dengan inti bacaannya tadi atau ide pokoknya tadi, ya otomatis jawabannya adalah yang B, yaitu menginformasikan dampak aktivitas manusia di Antartika. Oke, nomor 8 ya. Nah, di sini nomor 8 itu maksudnya adalah di situ ada beberapa kata-kata yang dicetak tebal ya, misalnya ini, kemudian ada ini dan ada ini gitu ya. Nah, di situ kalian diminta untuk menentukan apakah perlu diperbaiki atau tidak. Kalau misalnya perlu diperbaiki, perbaikannya itu seperti apa gitu ya. Seperti yang di nomor 8 ini, yang National Institute of Space for Space Research itu perlu diperbaiki atau tidak. Nah, jadi National Institute for Space Research ini adalah merupakan nama suatu lembaga ya, atau nama diri lah ya, nama diri, dan itu memang penyerapan dari bahasa asing, memang dari bahasa Inggris. Tetapi karena itu merupakan nama diri, jadi tidak perlu ditulis miring, tidak perlu dicetak miring. Dan juga untuk huruf kapitalnya itu harus semua, di setiap kata-kata itu harus menggunakan huruf kapital kecuali yang kata tugas gitu ya. Jadi yang jawabannya adalah yang A. Jadi tidak perlu diperbaiki karena di situ sudah benar ya, ditulis dengan huruf kapitalnya sudah benar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang deforestasi ya, deforestasi. Untuk yang deforestasi ini adalah tidak perlu diperbaiki karena ini merupakan kata yang sudah diindonesiakan seperti itu. Jadi penulisannya tidak perlu dimiringkan ataupun tidak perlu dikasih tanda petik dan lain sebagainya, tidak perlu gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk nomor 10 itu adalah yang hutan Amazon. Nah, di sini hutan Amazon, hutan kalau yang hanya itu tidak perlu dikasih huruf kapital karena itu cuma sebutan ya, tapi kecuali kalau Amazonnya itu memang harus ditulis dengan huruf kapital karena itu merupakan nama. Jadi perbaikan yang benar untuk yang nomor 10 itu adalah yang D ya, hutan Amazon gitu. Kemudian untuk yang nomor 11 itu adalah jalur kerusakan. Nah, kalau untuk jalur kerusakan itu seharusnya jangan dikasih tanda petik 2, tetapi dikasih semacam apostrof ya. Jadi yang C ini ya yang benar ya. Jadi kalau misalnya tandanya petik 2 itu biasanya digunakan untuk misalnya kalimat langsung seperti itu ya, untuk di percakapan ataupun dialog gitu. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu petiknya jangan 2 tapi cukup 1 saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian untuk yang nomor 12 itu adalah ini ya, Jair Bolsonaro. Nah,
Di situ kalimatnya adalah menimbulkan kecaman kepada Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Jadi ini merupakan nama presiden, jadi merupakan nama diri. Kalau nama diri itu tidak perlu dicetak miring walaupun dia merupakan bahasa asing. Kemudian dia juga harus menggunakan huruf kapital di setiap kata-katanya gitu ya. Jadi di sini penulisannya sudah benar, maka nomor 12 itu sudah sesuai dengan kaidah, jadi tidak perlu diperbaiki. Kemudian untuk yang nomor 13 itu adalah konservasi. Nah, nomor 13 ini konservasi ini juga sudah benar ya, sudah sesuai dengan kaidah karena itu merupakan kata memang bahasa Indonesia dan itu tidak perlu pakai huruf kapital, tidak perlu pakai apostrof dan lain sebagainya. Jadi sudah sesuai dengan kaidah ya, jadi tidak perlu diperbaiki untuk yang nomor 13. Kemudian untuk yang nomor 14, kata yang tidak baku terdapat pada, jadi di sini itu yang tidak baku itu adalah tapi. Nah, jadi kata yang benar itu adalah harusnya tetapi untuk yang baku. Kalau untuk yang lainnya seperti melalap, penggundulan, penambangan, kecaman itu sudah kata-kata baku ya. Yang tidak baku adalah yang tapi, harusnya tetapi. Kemudian untuk yang nomor 15 itu kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca adalah kalimat nomor berapa? Kita lihat yang kalimat nomor 4 ya. Nama Braugawek pun menggantikan Pedatiwek. Nah, di situ sudah benar ya. Kemudian yang nomor 5, seruas jalan ini memiliki pesona yang membangkitkan minat pejalan untuk singgah dan menghirup nuansanya dari silam sampai kini. Nah, di situ juga sudah benar. Kemudian yang nomor 6, dari kota yang dibangun dari hasil kebun-kebun teh, kedua fotografer tadi beranjak menuju perkebunan teh di Pangalengan. Nah, ini juga sudah benar. Kemudian yang nomor 8, di malam itu Didi dan Arba'in berkendara menuntaskan jalan berliku menanjaki bukit-bukit bersama kabut yang menghadang. Nah, di situ juga sudah benar. Nah, kemudian yang kurang tepat itu adalah yang nomor 10. Salah satu juragan teh nan beken dan filantropi pernah terinspirasi oleh jernihnya langit Bandung Selatan, Karel Albert Rudolf Bosca. Nah, di sini harusnya itu ada tanda koma ya setelah selatan. Jadi tidak delujur seperti itu. Jadi harusnya ada tanda koma. Maka yang mengandung kesalahan tanda baca itu adalah nomor 10 atau yang E ya jawabannya. Kita lanjutkan. Penulisan kata yang salah adalah kalimat nomor berapa? Untuk yang nomor 16 itu adalah yang kalimat nomor 4 itu sudah benar semuanya ya. Nomor 4, nama Braugawek pun menggantikan Pedatiwek. Nah, itu sudah benar. Kemudian yang nomor 6, dari kota yang dibangun dari hasil kebun-kebun teh, kedua fotografer dan seterusnya ini juga sudah benar. Nomor 7, mereka menjangkau jarak sekitar 40 km ke arah selatan Bandung, ini juga sudah benar ya. Nomor 9, Pangalengan berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut dan sejak akhir abad ke-19 dikenal sebagai kawasan perkebunan teh. Ini juga sudah benar. Jadi yang kurang tepat adalah nomor 12. Atas jasanya dalam bidang astronomi, sebuah asteroid menggunakan namanya. Harusnya adalah asteroid. Jadi asteroid itu adalah benda-benda langit ya. Jadi di sini penulisannya itu salah. Dia asteroid, harusnya asteroid. Jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 17. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah yang A ya, Parisnya Jawa julukan lama Bandung. Nah, di sini sudah benar. Nah, jadi sesuai ya. Nama Braugawek pun menggantikan Pedatiwek. Nah, di sini sudah jelas benar ini ya, nomor 4. Yang C, salah satu juragan teh nan beken dan filantropi pernah terinspirasi oleh jenisnya langit Bandung Selatan, Karel Albert Rudolf Bosca. Nah, di sini sudah benar ya tadi di kalimat nomor 10. Ini sudah benar ya. Kemudian yang D, malam itu Didi dan Arba'in berkendara menuntaskan jalan berliku menuruni bukit-bukit bersama kabut yang menghadang. Nah, malam itu di bacaan ya, malam itu Didi dan Arba'in berkendara
menuntaskan jalan berliku menanjaki. Kalau di sini adalah menuruni, maka tidak sesuai karena berlawanan dengan yang dibacaan ya. Di sini menanjaki, ya kalau yang di option adalah menuruni. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 18, makna kata nan pada teks di atas adalah ini ya. Salah satu juragan teh nan beken. Jadi nan itu adalah yang. Jadi menurut KBBI kata nan itu artinya adalah yang. Kalau kita plekkan di sini ya, salah satu juragan teh yang beken. Nah, seperti itu kan pas ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 19, kalimat yang tidak efektif itu terdapat pada kalimat keberapa? Kalau misalnya kita lihat nomor 2, kota ini berkembang pesat pada awal abad ke-20. Ini sudah benar ya, jadi efektif. Nomor 4, B, yang B ya, nomor 4 itu nama Bragawak pun menggantikan Pedatiwak, ini juga sudah benar. Kemudian nomor 7, mereka menjangkau jarak sekitar 40 km ke arah selatan Bandung, ini juga sudah benar. Nomor 8, malam itu Didi dan Arba'in berkendara menuntaskan jalan berliku menanjaki bukit-bukit bersama kabut yang menghadang. Nah di sini kurang tepat ya, karena di sini ada predikat yang ganda, berkendara menuntaskan jalan berliku. Nah, harusnya malam itu Didi dan Arba'in menuntaskan jalan berliku, begitu saja sudah benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D karena tidak efektif karena punya predikat yang ganda gitu. Kemudian yang nomor 20, kata tidak baku, kalau singgah itu masih baku, menghirup juga masih baku. Yang kurang baku itu adalah menghadang, karena harusnya adalah mengadang. Karena kata dasar dari menghadang itu, mengadang itu adalah adang. Jadi tidak boleh ada hanya, harusnya mengadang. Jadi jawabannya adalah yang C.